Selamat pagi, Kak Dede. Selamat pagi Grace dan Za dan Franz. Teman-teman, Kak Dede ini adalah teman aku. Tapi nanti mungkin perkenalannya mungkin bisa Kak Dede sendiri perkenalannya. Nah, jadi di sini tuh kita meminta kesediaan Kak Dede untuk diwawancara karena kita tuh ada mata kuliah tentang culture gitu, Kak. Terus kita tuh diminta untuk wawancara terus buat video tentang gimana apakah Kakak pernah mengalami culture shock atau apa gitu. Nah, kebetulan kan kakak kan pernah ikut MBKM di luar pulau itu kan. Nah, jadi kami pikir kakak cocok nih sebagai apa ya, untuk diwawancara gitu, untuk mungkin berbagi pengalaman sedikit tentang selama kakak di MBKM di sana kayak gimana aja budayanya, terus kayak gimana kakak mengalami culture shocknya, terus cara kakak mengatasinya dan lain-lain. Tapi itu nanti ya kak. Jadi Ya. sebelum itu ya mungkin kita perkenalan dulu. Perkenalkan, Ya. nama aku M. Angelina Dede. Aku aslinya Kalimantan Barat dan yang udah disampaikan tadi dari Grace bahwa saya pun pernah punya pengalaman yaitu mengikuti MBKM gitu. Nah itu tuh waktu itu saya dapat penempatan di Bima NTB kayak gitu. Pada saat pertama kali kakak datang ke sana, terus gimana cara kakak bisa beradaptasi dan mungkin apa aja gitu culture shock yang kakak kakak temui di sana gitu ya kak. Mungkin kita langsung masuk aja. Ini kan kakak kan MBKM-nya di NTB kan kak di Bima dan pastinya kakak tuh mengalami perbedaan budaya gitu dari kita nih kita yang orang Kalimantan terus ke Jogja terus tiba-tiba dikirim nih buat kampus mengajar keluar kota gitu keluar pulau pas itu kan ada perbedaan tersendiri nih dari kita. Nah, mungkin kakak bisa menjelaskan gitu, kayak gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang culture shock saya sebelum dan sesudah saya datang ke sana. Jadi sebelum saya Mm-mm, pergi ke sana, di dalam hati saya itu rasa takut itu ada. Karena mm-mm, ini daerah yang belum sama sekali saya ketahui seperti apa budayanya, seperti apa orang-orangnya. Dan yang satu hal yang saya tahu, yaitu mereka di sana 100% Muslim. Jadi oh, saya maju mundur waktu itu, diterima atau mm-mm, enggak ya, terima atau enggak ya pergi ke sana kayak gitu. Karena ada mm-mm, batas waktu tertentu buat menerima kesepakatan itu gitu. Akhirnya saya mm-mm, memberanikan diri untuk tetap ikut MBKM ini dan datang ke sana. Hal yang mm-mm, pertama kali saya rasakan dari orang-orang yang ternyata mereka eh, enggak melihat kita sebagai orang yang berbeda gitu. mm-mm, Meskipun saya kan nggak pakai ini ya, nggak pakai kerudung kayak gitu-gitu. Mereka nggak benar. ngelihat kita sebagai orang yang berbeda. Mereka melihat kita secara baik, jadi menerima kita dengan baik dan hangat kayak gitu. Itu salah satu culture shock yang pertama yang saya rasakan ketika saya tiba di sana. Itu yang pertama. Mm-mm, Kemudian yang kedua, setelah saya berdinamika di sana, kurang lebih itu 3 bulan. Jadi sekitar pertengahan pertengahan lah. mm, Pertengahan itu ternyata masih ada kekerasan. Jadi kekerasan dalam artian masih banyak anak muda yang main panah-panahan dan panah-panahan oh, itu buat ya targetnya itu random gitu. Jadi kayak kalau di Jogja itu kelitih kan. Nah kalau di sana oh itu iya. panah-panahan. Orangnya itu random gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari itu. Dan pada saat itu saya takut jujur. Dan itu kejadiannya waktu saya masih di sana. Mm-mm, Tapi hal itu dapat diatasi karena dapat arahan dari warga-warga sekitar. Yang penting jangan keluar kalau sudah malam kayak gitu. Jadi di sana setelah mm. maghrib itu udah sepi. Jadi nggak ada orang yang berani keluar pas selesai maghrib kayak gitu. Itu kan tadi culture shock kakak waktu pertama kali datang terus ya di sosial di kehidupan masyarakatnya ya seperti itu gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dari mungkin kalau makanan atau cara hidup atau lifestyle di sana tuh kayak gimana, Kak? Kalau untuk makanan saya sendiri masih bisa makan, jadi Hmm. nggak ada masalah karena saya juga pernah merasakan makanan ketika di NTT. Jadi makanannya kurang Mm-mm. lebih sama kayak gitu. Jadi ya Ya. makanan apa hasil hasil tani, hasil dari laut kayak gitu itu kan di sana juga banyak lautnya banyak dan mereka di sana penghasil terbesarnya bawang merah. Jadi ya kita hari-hari pasti ada makan ikan lautnya, terus bawang merah itu udah kita Hmm. olah-olah gitu. Untuk gaya Masih hidup normal lah ya, Kak. normal Kayak aja, jadi nggak ada yang mencolok, yang berbeda itu nggak ada kayak gitu. kalau misalnya di sana tuh ada tempat ibadah gitu nggak, Kak, khusus untuk yang berbeda agama gitu. Oke, Kan di kalau sana kan untuk di rata-rata muslim. kotanya, kalau untuk di kotanya itu ada untuk gereja Katolik, itu ada. Cuman Hmm. lokasinya itu di atas kayak di atas bukit gunung gitu. Jadi dia eh,
memang diletakkan di tempat yang jauh dari kotanya kayak gitu. Jadi kalau kita mau beribadah ya beribadahnya ke sana. Tetapi karena lokasi saya itu udah bukan di kotanya lagi, jadi udah di kabupaten pelosoknya, jadi udah nggak bisa dijangkau. Kalau ini Kak, perbedaan budaya yang mencolok sekali yang Kakak rasakan di sana tuh apa Kak? Selain dari beberapa yang Kakak sebutkan tadi. Yang kayak, ternyata ini tuh beda banget. Kayak itu tuh yang menggambarkan kalau di sana tuh ya cuma orang di sana ya gitu yang seperti itu gitu. Bahasanya ya, Oh, bahasa, ya. karena bahasanya menurutku nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali, jadi kita nggak paham. Dan ini juga eh, orang Gimana? di sana sebenarnya mereka baik, tapi ada juga sisi kerasnya. Dan saya juga punya pengalaman Hmm, di mana kita harus kayak ngikutin tata caranya mereka. Jadi kalau mereka maunya gini ya kita ikutin. Jadi kita sebagai pendatang kita harus hmm. ikutin kayak gitu. Jadi kalau ada yang nawarin atau gimana itu diikutin aja kayak gitu. Terus cara kalian berkomunikasi gimana? Kan kalian kan di sana kan ini ya. Tapi mereka bisa pakai bahasa Indonesia kan? Atau Ya, gimana? ya. Jadi kalau untuk keseharian, kalau sama orang-orang kayak gurunya, kayak mahasiswanya itu masih bisa pakai bahasa Indonesia. Terus waktu saya kan di SMP kan saya ngajarnya. Nah di SMP itu Hmm. ada beberapa anak yang belum bisa bahasa Indonesia. Nah caranya gimana? Ya jadi kalau anak itu mau ngomong, jadi ada temannya yang jadi translatornya kayak gitu. Oh, tapi pasti agak-agak susah-susah gampang gitu ya, Kak. Maksudnya Iya. harus ada ini dulu, penerjemahnya dulu gitu. Ya, jadi perlu kalau kalau dia ngomong sama kita perlu manggil satu temannya lagi buat jadi translatornya kayak gitu. Mungkin teman-teman lain boleh bertanya apa aja Em, gitu ya. Mungkin aku cuma mau tanya strategi atau tipsnya Kak Dede itu biar kan itu kan istilahnya kan budaya yang benar-benar baru ya mungkin bagi Kak Dede. Nah, itu strategi atau tipsnya itu apa sih biar ketika sampai di sana terus ingin berbaur itu tuh nggak kayak bingung itu loh. Nah, apakah ada strategi kilatnya atau apa Pertama yakin aja sih. Jadi yakin dalam artian kayak selagi kita nggak berbuat aneh-aneh, orang kayaknya nggak akan ngejahatin kita gitu. Jadi Mm-mm. selagi kita bisa menghargai mereka sebagai kita pendatang, ya kita harus ikutin budayanya mereka kayak gitu. Jadi jangan bertingkah lah istilahnya kayak gitu. Itu aja sih. Modal yakin aja. Oke, modal yakin ya. Mungkin kalau dari aku sudah sih. Kalau dari aku sih ya, karena dari semua sudah diungkap. Mungkin dari aku cuma begini aja. Gimana sih Kak kita sebagai kayak pendatang yang baru aja gitu kan, menempatkan diri kita dengan lingkungan tuh bagaimana. Terus juga mungkin kan karena kalau kita Katolik ini kan kita kalau di situ kan katanya gereja agak jauh. Itu apakah ada kayak misa atau bagaimana sih di lingkungan? Apakah ada misa lingkungan kah? Atau ada kegiatan di lingkungan bagaimana seperti itu sih Kak? Cara kita menempatkan diri di lingkungan budaya yang baru ya. Yang pertama saya yang pastinya mengamati ya. Jadi gimana kesehariannya mereka. Jadi butuh 1, 2, 3 hari lah buat mengamati keseharian mereka gimana. Kemudian untuk masalah kita yang berbeda gitu. Jadi saya sama sekali nggak tahu gimana orang Katolik di sana dalam beribadah gitu karena ya itu tadi tempatnya jauh dan itu tidak ada sama sekali di lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Jadi di lingkungan tempat saya tinggal itu semuanya agama Muslim kayak gitu. Jadi 100% itu Muslim. Nah, saya sebagai orang Katolik dan nggak mungkin dong saya nggak ada doa sama sekali. Masa selama 3 bulan di sana saya nggak doa gitu. Jadi cara saya ya waktu waktu itu kebetulan di masa-masa Paskah. Jadi masa-masa Paskah. Jadi ya saya secara online kayak gitu. Bisanya sendiri secara online kayak gitu. Terima kasih Kak masukannya. Terakhir Kak, dari aku, kira-kira hal baru apa yang bisa Kakak ambil, Kakak pelajari, atau yang kayak, apakah itu bermanfaat gitu untuk Kak Dede sendiri? Budaya baru itu apakah berpengaruh gitu terhadap diri Kakak? Kira-kira itu bermanfaat nggak untuk Kakak maksudnya? Bisa di apa ya? Hal apa yang bisa dipetik dan dipelajari dari budaya baru tersebut yang apa ya? Yang Kakak dapatkan selama di sana? Hal baru yang saya dapatkan nomor satu toleransi. Itu nomor satu banget itu Hmm. toleransi karena mereka nggak memandang kita beda. Jadi ya udah anggap aja kita sama kayak mereka gitu. Mereka tidak mempertanyakan tentang gimana cara kita beribadah. Jadi bukan yang mengulik-ngulik kayak gitu tuh nggak yang membuat kita ngerasa kita berbeda kayak gitu. Kalau misalnya untuk kesan Kakak selama Kakak di sana terhadap masyarakat, budayanya gimana? Kesannya yang pasti baik ya karena ya orang-orangnya nggak ada yang Hmm. jahat gitu, nggak ada yang mendiskriminasi kita tuh nggak ada. Mereka baik-baik kok. Terakhir ya, selama 3 bulan di sana ada nggak kayak mungkin acara khusus atau mungkin hari apa gitu mereka memperingati
apa gitu tentang Atau ada budaya kayak mereka. upacara adat seperti maksudnya ya yang bisa diikuti Nah, gitu. yang berkaitan sama budaya mereka gitu Kak. Ada nggak kira-kira? Oh, kalau untuk upacara adatnya kemarin itu nggak ada, jadi kayak udah lewat gitu loh eventnya kayak gitu. Cuman Hmm, saya pernah ke salah satu rumah adatnya mereka dan itu jadi salah satu skripsi saya loh, judul skripsi saya. Jadi saya ngambil budaya di sana. oh, Jadi judul skripsi saya, nama rumah adatnya itu Umalengge. Jadi saya mengkaji Umalengge itu sebagai saya mencari matematika dari rumah adat itu tuh di mana kayak gitu. Jadi saya menggali banyak budaya dari rumah adat itu kayak gitu. Kalau untuk upacara adatnya kemarin udah sempat terlewat kayak gitu. Jadi saya nggak ada mengikuti upacara adat dari budayanya mereka kayak gitu. oke, makasih Kak Dede. Jadi kayak seru banget ya Kak. Maksudnya MBKM ini membawa banyak ini ya pengalaman serta ini juga bisa menjadi bahan skripsi gitu ya. Jadi kayak lumayan Iya. gitu loh. Maksudnya udah berdasarkan pengalaman kita sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak akan susah-susah banget lah gitu. Kayak luar Iya. biasa sih. Mungkin teman-teman ada tambahan lain atau gimana gitu. Mungkin kalau dari aku udah cukup ya. Frans, apakah Ada ada nggak tambahan? tambahan? Atau mungkin mau Mungkin dari aku juga menggarisbawahi? udah sih. Mungkin eh, untuk hasil pembahasannya itu yang bisa kita dapat dari pengalaman Kak Dede selama berada di NTB tadi ya, untuk budayanya itu yang perbedaan terbesarnya itu ya yang pertama pasti bahasa, di mana anak-anak di sana Mm-mm. tuh masih kebanyakan menggunakan bahasa daerah. Itu jadi tantangan pertama untuk bisa berdinamika di sana. Namun untuk yang lainnya seperti makanan tadi kan ya 11-12 lah sama tempat lain, cuman lebih banyak ikannya untuk lauknya karena kan dekat pantai juga. Makanya tidak terlalu beda jauh. Untuk kebudayaan yang ada di sana mungkin karena Kak Dede tadi kan udah membicarakan bahwa apa ya udah terlewat ya ada hari adat atau apapun itu. Jadi Kak Dede belum merasakan sepenuhnya lah kebudayaan di sana itu seperti apa. Walaupun sudah tahu tadi ada rumah adat Umalingge yang dijadikan bahan di. Terus mungkin juga oh yang kedua itu tantangan terberatnya itu ya mungkin kan karena Kak Dede itu tidak bisa beribadah yang deket-deket aja loh. Maksudnya kan jika kita lihat karena di sana mayoritas Muslim, maka dari itu untuk gereja Katolik sendiri itu jauh. Itu pun mungkin bisa dikatakan nggak banyak juga. Jadi sulit lah untuk beribadah. Lalu mungkin untuk strateginya itu tadi itu yang pertama itu ketika kita berada di lingkungan atau budaya yang baru itu tuh kita coba observasi terlebih dahulu selama ya untuk selamanya itu fleksibel lah tergantung dari diri kita masing-masing. Lalu setelah observasi itu mungkin kita bisa mengaplikasikannya, mencoba untuk berbaur dengan mereka. Lalu tadi itu juga yang poin yang saya suka itu perihal toleransi ya. Nah, itu kan mungkin ya karena memang dari tempat daerahnya sendiri itu kebanyakan Muslim. Jadi kalau lihat agama selain Muslim itu kayak kaget gitu. Mereka pun juga merasakan culture shock gitu loh sebenarnya. Mungkin kalau dari kesimpulan dari aku sih cuma itu aja. Mungkin Iya sih. kalau dari aku sih kita sebagai guru bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada, kita bisa memberikan penjelasan apapun yang apapun terjadi sama kita dan mereka perbedaan apa. Mungkin seperti itu sih karena kan kita juga kan belum tahu kita ini kan kita agama apa. Kita misal kalau di sana mayoritasnya Muslim kan bisa dibilang kan ya kita sebagai yang minoritas sebagai non Muslim kan bisa menempatkan diri kita seperti itu sebagai guru, sebagai bisa juga sebagai penuntun arahnya. Jadi di dunia ini tuh kita cuma nggak cuma itu aja gitu loh. Seperti itu sih dari aku. Kalau dari aku sih cukup ya, karena dari Kak Reza dan Fras udah cukup, udah apa, maksudnya sudah mencakup semua tadi poin-poin besar yang Kak Dede sampaikan. Ya untuk mempersingkat waktu, intinya ya makasih ya Kak, udah mau apa ya diwawancara dan ditanya-tanya gitu tentang pengalaman Kakak selama Kakak MBKM kemarin, sungguh berbenefisial sekali ya. Dan maksudnya itu bagus banget juga untuk kami. Wawancaranya sampai sini aja kali ya, udah cukup dan maksudnya udah semuanya udah dijelaskan dan dipaparkan dengan baik tadi. Terima kasih banget ya Kak Dede.